Wowo, malam ini kamu punya tugas yang sangat berat. Kamu harus kerja ekstra keras. Karena yang kita hadapi kali ini mangsa kita bukan warga biasa, tapi 4 anak muda dari Jakarta yang disewa oleh Proto. Coba Nyonya lihat titik merah ini. Sekarang aja sistem saya udah mendeteksi ada 5 sinyal HP aktif yang lagi bergerak bersamaan masuk ke area lahan perumahan itu. Buat apa aku pakai baju pengantin kayak gini kalau perempuan yang akan berdiri di pelaminan nanti juga bukan kamu, Sa? Aku kangen sama kamu. Kan, Sa? Kamu datang, Sa? Aku tahu kamu pasti juga gak mau lihat aku nikah sama Fumi, kan? Kamu gak mau lihat aku nikah dengan terpaksa, kan, Sa? Aduh. Mas, aku tuh seneng dipeluk sama kamu, tapi tadi itu terlalu kenceng, aku nggak bisa nafas. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain di sini, Fun? Ini kan fitting room laki-laki. Ya tadi aku itu masuk karena aku mau dipeluk sama calon suami aku. Terus ternyata bener aja, pas tadi aku masuk, kamu langsung narik, abis itu peluk aku kenceng banget. Tapi gak apa juga sih, itu tandanya sekarang Mas Emran udah bener-bener sayang sama cinta sama aku. Aku gak sabar sampai kita nikah nanti. Padahal yang ada di kepala gue meluk Kansa. Kenapa yang muncul malah dia sih? Oke juga ya rumahnya. Ada cemilan lagi. Padahal di luar kelihatannya serem banget ya. Oh iya, gini, sekarang kan ini jam 8 ya. Kita istirahat dulu, kita kumpulin tenaga, baru nanti sekitar jam 10-an kita keluar lagi. Gimana? Tunggu Bang. Menurut insting jalanan gue nih ya, kita jangan gegabah deh keluarnya. Mending kita tungguin dulu petunjuk. Bentar, maksudnya gimana? Gini Bang, nah orang yang neror perumahan ini tuh pasti mereka naruh mata-mata, terus mereka tuh tahu kalau kita semua ada di mari. Nah kalau kita gegabah keluar, kita bisa kena tuh jebakan mereka. Iya, aku setuju sama idenya Puspa.
Pokoknya gimana pun caranya kita harus bikin mereka yang bergerak duluan. Gini, kalau kita di dalam rumah terus dan kita nggak keluar-keluar, mereka pasti mikirnya bahwa kita yang takut. Jadi kita tunggu aja sampai akhirnya mereka bergerak dan mereka mau nakutin kita. Di situ ntar kita sergap mereka. Menurut saya ya, Fatan, yang dibilang sama Puspa dan Kansa itu benar. Dan menurut taktik hukum, menunggu di base camp itu adalah ide yang brilian dan aman. Jadi kita tunggu saja mereka datang. Oke, Fatan? Ya udah, kalau gitu masuk akal ide kamu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Allah. Kansa sama Puspa emang penyelamat aku. Tolong ya Allah, biarkan kami terus diam di dalam rumah ini sampai pagi. Jangan sampai ada hantu atau monster yang muncul. Biar besok pagi kita bisa pulang semua dengan selamat sentosa. Hamba belum mau mati konyol ya Allah. Papa, Mama, Oma. Ada apa? Hari ini udah terbukti 100% kalau cintanya Mas Emran itu sekarang cuman buat aku. Sekarang Kak Kansa itu cuman ada di masa lalunya Mas Emran. Funi, ada apa ini? Tadi itu pas lagi di butik, aku kan di fitting room perempuan. Terus tiba-tiba Mas Emran masuk nyusup. Abis itu di ruangan yang sempit banget itu Mas Emran peluk aku erat banget. Dia aja gak mau lepas. Astagfirullahaladzim. Emran, kelakuanmu luar biasa tidak benar itu nak. Emran, benar yang dikatakan Funi? Kamu peluk-peluk anak saya. Dok, dengerin Emran dulu, Oma. Dokter dengerin Emran ya. Kalau soal masalah masuk ke fitting room, yang ada tuh Funi malah tiba-tiba masuk ke fitting room laki-laki waktu saya lagi ganti baju, saya lagi cobain bajunya. Ya tapi kalau soal yang pelukan, ya... Iya benar. Iya tadi saya meluk Funi. Emran, saya anggap pelukan itu kamu sudah membuka hati untuk putri saya. Tapi ingat, kamu tetap harus jaga kesopanan. Biar bagaimanapun, kalian berdua belum sah menjadi suami istri. Emang gak susah cari alasan di depan keluarga ini. Mana mungkin gue mau meluk Funi. Gue meluk Funi murni karena gue tadi lagi bayangin Kansa. Keempat anak muda dari Jakarta itu sekarang lagi ada di dalam perumahan Bukit Lembah Hijau. Tapi sudah 1 jam pantauan berjalan, mereka nggak bergerak atau keluar rumah sama sekalinya. Dasar bocah-bocah ingusan. Mereka pasti sudah ketakutan melihat suasana sunyi dan mencekam di perumahan itu. Nyali mereka ciut sebelum bertempur. Kanza udah jam berapa ini? Bosan tahu. Udah jam 10.40, 20 menit lagi jam 11-an. Kita tunggu sampai jam 11 malam. Kalau sampai jam 11 malam mereka masih betah dan tidak bergerak dari sarangnya, siapkan ilusi dan setan-setan andalan kita. Kita serang mereka, kita buat mereka ketakutan setengah mati. Sampai mereka ngompol di celana. Buset dah. Ini kagak ada penampakan gitu atau teror yang seru-seru gitu.
Puspa, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Nggak usah panggilan gitu-gitulah. Udah aman kayak gini malah dipanggil. Bang Bos takut ye. Justru seru tahu kalau ada teror-teror atau penampakan begitu. Puspa, kalau saya takut, saya nggak akan ikut kesini ya. Jaga ucapan kamu. Iya, Bang Oscar kagak takut. Bang Oscar kagak takut hantu ya kan? Cuman ini bosen banget gitu. Kagak ada gitu penampakan. Ini kita kapan nangkep pelakunya kalau kagak ada action sama sekali. Udah. Bisa nggak usah ribut gak sih? Nggak guna tau nggak? Gini aja, Kanza. Aku minta tolong, kamu boleh buatin kopi nggak buat kita semua? Ya supaya kita tuh matanya tetap melek, tetap segar dan waspada buat malam ini. Oke, aku bikin kalian kopi, tunggu sini bentar ya biar aku seduhin. Mbak, tunggu Mbak. Gue ikut dong ke dapur. Siapa tahu nih ya, hantu di perumahan ini tuh naruh makanan yang enak buat kita-kita ya.